Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu kemudian setelah Rasul di zaman Abu Bakar Siddiq ya 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, which is itu juga tahun beliau memerintah, ini antara tahun 623 634 Masehi. Maka zakat ini benar-benar kemudian ditegakkan gitu ya. Jadi pembangkang zakat itu dihukum. Jadi Abu Bakar Siddiq ini mencoba membangkang pembangkang zakat. Sahabat Rasul ini melihat referensinya adalah tafsir di At-Taubah 103, walaupun ketika sempat ditentang oleh Umar bin Khattab, tapi kemudian pada akhirnya Umar juga menyetujui apa yang ditafsirkan di dalam subah ini. Kedua, di zaman ini pula melakukan distribusi zakat sesuai dengan zaman Rasul. Jadi distribusinya tadi sama 8 asnaf. Lalu ketiga, membuat baitul mal di Sana'ah tanpa pengawal. Menarik. Jadi di sini kalau kita bilang saat ini adalah trending gitu ya, misalnya Jogokarian di masjid-masjid zero sisa gitu ya. Tapi sebenarnya memang di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat ini yang namanya baitul mal ini boleh bersisa gitu loh. Jadi tidak boleh ada sisanya, jadi harus langsung habis gitu. Nah, ini yang diterapkan oleh Rasul dan kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Abu Ubaidah pada saat ini mulai dibentuk sebuah staf Baitul Mal, walaupun belum resmi sebagai lembaga pemerintah, tapi sudah ada yang disebut Baitul Mal. Lalu yang keempat, pada akhirnya juga Abu Bakar, di sini hebatnya sahabat Rasul gitu ya, beliau tidak mengambil haknya sebagai amir maupun amil dari Baitul Mal. Cerita bahkan beliau sempat walaupun sebagai khalifah dan semestinya juga punya haknya sebagai amil, tapi sempat berdagang beberapa saat. Kemudian ditanya oleh Umar kalau tidak salah, wahai Amirul Mukminin, Anda mau ngapain? Saya mau berdagang. Untuk apa berdagang? Ya, untuk hidup saya. Loh, Anda kan amil gitu ya, dan Anda bisa kemudian punya istilahnya punya jatah di sana. Dan setelah itu beliau mengambil cukupnya haknya yang ada di sana. Nah, ini Allah barangkali kalau di kita nggak begitu ya saat ini. Kemudian masa Umar bin Khattab selanjutnya setelah Abu Bakar wafat, progres pengelolaan zakat berkembang. Jadi di sini Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan ditunjuk sebagai pengelola Baitul Mal. Nah, di sini mulai kemudian apa yang kita sebut bakal lembaga keuangan pemerintah sudah mulai ada cikal bakalnya, yaitu dengan membentuk Baitul Mal. Jadi memang Baitul Mal ini ada sejak lama gitu ya, konsep Baitul Mal. Nah, di sini sebenarnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan ditunjuk sebagai pengelola Baitul Mal, dan biasanya orang-orang yang ditunjuk di sini memang orang-orang yang seperti Utsman bin Affan ini kan saudagar sangat kaya gitu ya. Jadi memang benar-benar amanah banget. Lalu kemudian meningkatnya wajib pajak. Jadi kesadaran wajib pajak sudah mulai meningkat dengan meningkatnya kesadaran meningkatnya komunitas kaum muslim juga di Madinah. Lalu Baitul Mal diresmikan sebagai lembaga baru dengan fungsi membuat anggaran mengelola keuangan. Nah, jadi ternyata sejak Umar bin Khattab itu sudah mulai konsep pengelolaan keuangan negara bukan cuma sekedar menghabiskan, tetapi bagaimana melakukan satu perencanaan. Jadi sudah lebih maju lagi. Kemudian di akhir tahun Umar memastikan bahwa Baitul Mal harus habis. Hanya beliau memberikan satu kepastian bahwa anggaran di tahun 306 di tahun itu harus habis gitu, tidak boleh. Jadi sebenarnya konsep anggaran harus habis itu udah ada sejak dulu gitu ya sebenarnya. Tapi barangkali dalam soal pemanfaatannya dan konsep berpikirnya, niatnya mungkin agak berbeda kali ya.
Lalu kemudian memberikan zakat kepada mu'alaf setelah dianggap mampu. Jadi di sini konsep di ini saya katakan tadi ada pergeseran gitu ya. Jadi pada saat ini tidak seluruh mu'alaf itu dengan serta-merta diberikan satu zakat gitu ya. Hanya di awal, tapi ketika kemudian dilihat oleh keimanan sudah kuat, kemudian zakatnya ditarik gitu loh. Lalu kemudian dipertahankan cadangan devisa. Nah ini yang menarik karena ternyata mulai saat Umar bin Khattab, masanya Umar bin Khattab, cadangan devisa itu sudah mulai diberlakukan. Tetapi di sini konteksnya adalah untuk bencana alam atau perang. Lalu setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian masa Utsman bin Affan, ini termasuk masa yang cukup panjang. Tadi Umar 10 tahun, cukup waktu untuk mengelola lembaga-lembaga negara. Lalu kemudian Utsman bin Affan juga di sini 12 tahun. Kemudian beliau melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab. Nah, dalam masa Utsman bin Affan ini, umat Islam memang sedang jaya-jayanya meningkat, ekonominya sangat makmur, harta zakat mencapai rekor tertinggi, bahkan kemudian terdapat sumber-sumber keuangan lain selain zakat, yaitu kharaj dan jizyah. Nah, menariknya lagi adalah ternyata setelah itu dalam perkembangannya Utsman sendiri mengeluarkan zakat dari pendapatan kharaj dan jizyahnya. Dan ini juga kemudian yang menyebabkan, kalau kita lihat nanti berikutnya adalah zakat seolah-olah udah kemudian hampir bukan kurang populer, tetapi memanfaatkannya ada lagi yang lebih besar lagi gitu. Jadi zakat bukan sebagai sumber utama gitu ya. Dalam fase ini juga melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Ini lebih khusus zakat gitu ya. Lalu pada masa ini pertama kali zakat digunakan untuk membangun dan memakmurkan Masjid Nabawi. Nah, kembali bahwa sampai kemudian saking kayanya di sini zakat itu yang konsepnya harus habis ya, untuk 8 asnaf. Barangkali di sini udah selesai gitu ya, udah nggak ada lagi kali ya 8 asnaf, kemudian masih tersisa gitu. Maka sisanya itulah kemudian untuk membangun dan memakmurkan Masjid Nabawi. Karena tersisa gitu ya, setelah semua asnaf terpenuhi gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah tantangan wilayah Islam makin meluas, lalu swastanisasi pengelolaan zakat tidak terkontrol. Jadi di sini zakat sudah mulai dikelola secara swastanisasi pada saat Utsman bin Affan. Berikutnya adalah masa di mana Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa sejatinya selalu begitu, nature-nya bahwa ketika kemudian ada satu pemerintah yang kuat dalam rentang masa waktu yang panjang, kemudian biasanya terjadilah instabilitas politik atau apapun, karena biasanya juga sudah mulai menyangkut kepada nepotisme dan lain-lain. Dan ini tidak terkecuali barangkali ketika masanya Utsman bin Affan gitu ya. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu. Lalu kemudian ketika Utsman bin Affan wafat dalam situasi yang tidak menyenangkan karena beliau terbunuh juga, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib naik menggantikan beliau dengan situasi politik yang kacau. Meskipun tetap ekonomi masih bagus pada saat itu, mekanisme pengelolaan zakat dan jaminan sosial, bayangkan jaminan sosial itu tetap berjalan dengan baik. Jadi posisi Baitul Mal kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dikembalikan seperti zamannya Umar bin Khattab. Jadi kembali ke seolah-olah ke lembaga negara. Lalu kebijakan distribusi zakat melanjutkan juga sama, melanjutkan seperti para khalifah sebelumnya, mendistribusikan zakat seperti zaman Rasulullah dan Abu Bakar, langsung habis. Jadi dalam masa Ali bin Abi Thalib ini ditiadakan lagi cadangan devisa. Lalu kemudian perhatian pengelolaan dana distribusi zakat sangat tinggi, karena kembali seperti saya tadi jelaskan, di zaman Utsman bin Affan sempat zakat itu tidak menjadi primadona karena ada pendapatan lain yang lebih besar seperti tadi kharaj dan jizyah. Lalu kemudian Ali berpendapat kesejahteraan menjadikan masyarakat aman, sedangkan aman itu adalah kunci keadilan. Jadi seperti ini yang saya tadi sempat jelaskan bahwa di negara-negara Skandinavia itu kuncinya adalah itu tadi, keadilan. Nah, ini yang menarik ketika vakum sempat kalau kita lihat tadi masanya tadi langsung meloncat ke
35 Hijriah gitu ya. Karena setelah itu Islam memang tidak bagus dalam perkembangan politiknya, tetapi kemudian di sini Bani Umayyah pada saat itu yang berkuasa, dan kita tahu dalam perkembangan sejarah Bani Umayyah adalah masa di mana terjadi banyak kemewahan, korupsi dan macam-macam. Nah, tapi kembali bahwa tiba-tiba ada satu penerus yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang hampir boleh dibilang sulit untuk menemukan itu anak ibaratnya hidupnya sangat mewah, boros, terus kemudian tiba-tiba ketika diberikan pimpinan lalu ketemu dengan salah satu ulama besarnya dan beliau kemudian menjadi zahid gitu ya. Jadi memulai perbaikan diri dari pecinta dunia ke zahid. Jadi benar-benar yang dipikirkan adalah bagaimana kehidupan di akhirat sebagai pemimpin. Dilakukanlah penghematan dalam penyelenggaraan negara, lalu kemudian beliau melakukan retribusi kekayaan negara secara adil, gitu ya, dan restrukturisasi organisasi birokrasi dan sistem administrasi. Jadi pada masa ini di Islam sendiri sudah mengenal birokrasi dan sistem administrasi. Lalu beliau meningkatkan usaha atau semangat bisnis dan wirausaha, memperbesar sumber pendapatan negara melalui zakat, pajak, dan jizyah. Jadi pajak di sini sudah diperkenalkan. Lalu yang ketujuh adalah konsep distribusi zakat pada 8 asnaf merupakan subsidi langsung dan merupakan stimulan pertumbuhan ekonomi makro. Nah, nanti ini juga hubungannya antara zakat dengan pertumbuhan ekonomi makro. Lalu kemudian pembayar zakat terus naik, penerima zakat berkurang. Zakat surplus karena mustahik hilang. Nah, ini yang saya katakan bahwa dari sejarah yang kita dapat dari buku ini dan juga beberapa buku yang lainnya, disinilah di zaman Umar bin Abdul Aziz inilah orang sulit mencari mustahik. Bahkan katanya bukan cuma di Jazirah Arab, tetapi bahkan di Afrika orang sulit mencari mustahik karena sulit untuk memberikan satu zakat karena tidak ada orang yang miskin. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.